Oke Pak, langsung saja. Sebelum kesini tuh kami udah browsing dulu kan Pak tentang Rodat. Nah, kalau dari Google itu bilangnya tari sufi Jawa gitu Pak. Sebenarnya Rodat itu apa Pak? Memang istilahnya beda-beda. Ada yang mengatakan Rodat, ada yang mengatakan Kojan, ada yang mengatakan sufi Jawa, sufi Jawa. Itu. Tetapi sama itu. Mungkin dari beberapa kelompok perbedaannya cuma ada pada gerakan itu aja, variasi gerakan, tapi pada intinya sama gitu. Dan untuk makna dari Rodat sendiri itu apa ya? Yang jelas untuk masing-masing istilah itu sesuai dengan komunitasnya. Tapi yang jelas sholawat Rodat itu adalah sholawat yang dibaca itu Maulidin Nabi Syaroful Anam. Yang dibaca adalah Maulidin Syaroful Anam, dibaca dengan di situ kan ada nasarnya, ada qasidahnya. Untuk qasidahnya itu ketika dibaca itu dilakukan dan diiringi musik rebana dan dibarengi dengan tarian. Jadi sekelompok anggota itu ada yang melantunkan qasidahnya, sekelompok anggota ada yang mengiringi dengan musik rebana, sekelompok anggota ada yang melakukan tari, gitu. Rodat seperti itu. Untuk pencipta atau pencetus Rodat di sini sendiri itu siapa ya Pak? Kalau untuk yang dibaca itu Syaroful Anamnya itu karya Syekh Shihabuddin Al-Hariri, itu ulama kuno ya. Tapi dalam kemasan dikemas dalam sholawat Rodat ini tentunya tidak lepas dari ulama-ulama yang menyebarkan agama di tanah Jawa. Dan kalau dilihat dari karakter tari, karakter musik, karakter lagu-lagu qasidahnya, ini ada kemiripan dengan Saman di Aceh. Artinya mungkin karena dulu ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, baik di Aceh, bagian Sumatera maupun di Jawa maupun Indonesia Timur, ini tetap mereka adalah orang yang sama. Ulama-ulama dari daerah-daerah yang sama, sehingga dari mereka lah ketika menyebarkan agama Islam ini, mereka juga mengajarkan tradisi-tradisi Islam, termasuk sholawat Rodat. Kalau di Poso Kuning sendiri itu ada Rodat itu sejak kapan ya Pak? Itu sejak orang-orang tua kami dulu, sejak nenek moyang kami dulu, udah lama, udah itu tradisi leluhur. Kami sudah nggak tahu mulainya kapan. Dari saya kecil sudah ada, dari ayah saya kecil juga sudah ada, dari kakek saya kecil juga sudah ada. Pokoknya dari para leluhur udah lama sekali. Kalau yang melakukan itu Pak, kayak penarinya sama yang rebana itu biasanya itu yang umur berapa ya Pak ya? Atau bebas? Kalau yang nari itu kan tari Rodat itu memerlukan apa ya? Memerlukan stamina yang ekstra. Berat, tari Rodat itu berat. Artinya tidak seperti tari-tari di Jawa yang diiringi gending-gending itu tidak. Itu kan itu perlu apa, kelembutan, perlu apa, tubuh yang apa ya, gerakan-gerakannya lembut. Kalau Rodat enggak, Rodat itu kalau nggak biasa sakit, nggak perlu tarinya berat, maka biasanya yang melakukan tari itu yang muda-muda, yang melantunkan lagu atau yang apa
mengiringi musik rebana yang tua-tua. Gitu. Berarti itu ada kayak perkumpulannya gitu ya Pak ya? Iya ada perkumpulannya. Kalau untuk penarinya itu berapa orang Pak? Biasanya. Untuk mendapatkan formasi yang ideal itu biasanya 4 kali 5, 20. Itu formasi ideal. Tapi kan untuk pelaksanaan kadang lebih, kadang juga kurang. Kadang kan tidak ada anggota yang berhalangan hadir, tidak hadir, atau mungkin kadang semuanya full, lebih dari 20 juga kadang terjadi. Kalau pelaksanaannya itu biasanya kapan sama di mana sih Pak? Biasanya kalau kemarin-kemarin itu di bulan-bulan Maulid ini ada, tapi karena bulan ini acaranya full sekali, tali rodat ditiadakan. Tapi kalau yang pasti ada itu setiap tanggal setengah nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Pernah nggak sih Pak itu kalau maksudnya diundang gitu penari rodat dibawa kemana gitu? Sering. Ini nggak lama, bulan apa ya, 13 November ini akan tampil di CEC. Apa itu Pak acara? Acaranya kurang tahu ya, semacam itu penampilan kesenian gitu. Tapi itu diundangnya itu semua anggota atau? Iya semuanya. Berarti Tapi banyak gitu ya Pak? banyak semuanya, satu komunitas diundang. Kalau latihannya gimana tuh Pak? Gimana? Kalau latihannya gimana Pak? Kalau mau ada acara gitu atau? Karena sudah sering sekali, kadang tidak berlatihan. Wah, gitu. Karena sudah hafal. Sudah Kan hafal. gerakannya itu aja. Artinya sudah hafal. Kalau sering kan sudah hafal. Mereka kan sering melakukan setiap tahun pasti. Dulu awalnya juga latihan kan. Kalau sudah hafal kan nggak perlu latihan lagi. Iya. Kalau anak-anak kecil itu biasanya kan kayak gitu pengen ikut gitu Pak? Ada banyak yang tapi yang cuma niru-niru gitu. Biasanya itu kan ada gerakan-gerakan yang memang berat ya. Artinya perlu itu tadi apa ya, kekuatan otot lah. Katakan kekuatan otot. Gerakannya itu tidak berat, yang jelas berat. Gerakannya itu ada gerakan-gerakan itu berat. Jadi kalau untuk anak-anak ya kasihan. Ya kalau ikut-ikut enggak masalah sih. Ikut-ikut aja gitu aja. Durasinya itu biasanya berapa Pak? Kalau tarian Durasi kalau di full kan itu 2 jam. 2 jam. Tanpa pemain tanpa ganti Tidak pemain. ada ganti, Wah. main bareng. Ada ini ya, ada kayak pemimpinnya gitu Pak? Kalau gitu tarian Itu kan komunitas ya, jamaah Masjid Negoro, jamaah masjid. Kan ada yang komunitasnya sholawat rodat, ada yang komunitasnya sholawat Simtuduro, ada yang komunitasnya sholawat Jawa, ada yang komunitasnya sholawat berjanji ibu-ibu. Tidak ada lah komunitas semuanya. Berarti misalkan ini Mas Surya tuh jamaah sini terus mau ikut gitu? Boleh sekali. Boleh sekali. Pak, kalau kira-kira untuk yang mereka ingin ikut itu kira-kira latihannya itu berapa lama sih untuk bisa jadi tampil di acara yang Iya, saya kira tergantung dari personal ya. Kalau dia nggak memperhatikan dan intent dalam latihan ya lebih cepat kayak itu. Tapi kalau berangkatnya kadang berangkat, kadang tidak, asal-asalan ya lama. Karena memang sulit. Khususnya untuk saat tari itu sulit untuk tarinya itu. Kan tarinya pas dengan lagu, pas dengan musik kan.
Dan tari rodat itu berat, stres. Tidak seperti, jangan dibayangkan seperti tari-tari Jawa jadi dingin, bukan. Tarinya berat lah. Kalau nggak biasa, wah baru sekali main satu lagu itu aja sudah kecapean itu. Pak, tadi kan sempat disampaikan kalau rodat itu warisan budaya. Iya. Nah itu apakah saat ini tuh sudah ada regenerasi ke generasi muda? Udah sekarang dari dulu ada masih, sekarang udah muda-muda. Yang sudah tua-tua itu sudah yang nggak kuat ya udah ya lihat aja, lihat gitu aja. Yang sudah nggak kuat ya udah lihat aja. Kalau yang masih kuat dan pengen ya masih gabung. Jadi tuh latihannya tuh ada gurunya gitu tuh atau sesama gitu Pak? Dari senior mengajarkan ke junior. Oh, senior. Ini tadi terakhir. Pak, makanya untuk tari rodat itu harus pria ya Pak, laki-laki atau bisa perempuan Pak? Untuk komunitas rodat itu kalau di sini laki-laki semua, tidak ada apa perempuannya. Kalau di sini komunitas perempuan itu biasanya sholawat baca di sini. Kalau rodat itu ya. Dan itu tadi sering saya katakan berat, tarinya itu berat. Mungkin kalau ya nggak meremehkan, mungkin untuk perempuan terlalu berat itu. Ya, terlalu berat. Iya. Kalau untuk di kesenian rodatnya itu bapaknya itu kan pemain. Iya. Itu pemain kan ada posisinya masing-masing. Iya, iya. Nah, itu sebagai apa? Biasanya vokal, Nah, bapaknya juga sama. pembantu, perlengkapan. Nah, perlengkapan. Tapi kalau Bapak ini sama ini lebih senior ya Pak dari Bapak? Ya karena di sini kan dalam ketampilan ini kan ada bagian perlengkapan untuk kelengkapan semuanya, kelengkapan dalam kemasjidan, kelengkapan dalam menangani budaya-budaya. Pokoknya kelengkapan di masjid ini tugasnya ya untuk kelengkapan semuanya, semua kegiatan. Ya. Jadi kita tanya ke Bapak terkait dengan perlengkapan rodat Pak. Kami ingin tahu ceritanya Pak, apa yang perlu disiapin sebelum pentas rodat. Kalau ada tamu, terus kalau ada listrik, terus nanti pengairan untuk kolam, pembersihan di angkringan, ya persiapan kalau ada tamu-tamu nanti sudah siap bapak-bapak. Siang malam ada yang di situ udah ada tamu terus 24 jam. Betul dah? Ya. Ya, nanti kalau untuk rodat ya menyiapkan alat-alat musiknya, gitu. Perlengkapan pokoknya. Ya nggak bisa jauh kalau untuk masalah rodatnya. Ya sebatas kelengkapan aja. Dan orang yang main selawat itu orangnya sudah hilang semua, ya, hanya dari papat pokoknya. Habis masa rodat subuh hilang. Ya kita ya. Berarti untuk saat ini itu belum ada regenerasi atau gimana Pak? Sudah tadi malaman sudah loh. Iya. Kalau yang kan karena ini katanya pemainnya tinggal sedikit itu. Ya beda ini beda. Ini kelengkapan udah. Kalau untuk rodat nggak bisa jauh, nggak bisa mendarat. Cuma kelengkapan keterbatasan. Ada keterbatasan. Jadi nggak usah jangan jauh-jauh. Ada keterbatasan. Untuk alat musik yang digunakan dalam rodat itu apa saja? Itu tadi, itu namanya rebana. Ya.
Tapi kan rebana itu macam-macam ya. Ada Al-Habsi, ada Banjari. Nah ini ya untuk rodat. Suaranya kan itu kan suaranya beda dengan yang rodat-rodat Habib Syekh itu kan beda kan. Kalau kita didengarkan beda kan. Karakter suaranya kan beda. Lebih ngejreng, lebih apa ya. Dan ukurannya juga beda. Ya itu tadi rebana rodat itu tadi itu yang kalian saksikan sendiri itu alatnya. Berarti kalau untuk rodatnya sendiri itu rebananya khusus itu atau kan kadang ada yang pakai yang kecil, ada yang agak besar gitu, atau kalau untuk rodat sendiri itu tetap ukurannya segitu? Ya seperti itu tadi. Kalau yang Banjari yang itu kan agak kecil dan karakter suaranya itu ya seperti itu. Habib Syekh itu kalau pernah dengar musik selawatnya Habib Syekh, selawatnya Az-Zahir itu kan beda ya suaranya. Terbangnya juga agak kecil, Anutar kan besar agak ya bedalah karakter suaranya. Jrung kan itu tadi. Kalau yang Banjari itu kan enggak, suaranya enggak kayak gitu. Ya memang itu khusus untuk rodat. Di sini juga ada Banjari. Di kampung Rasul ini ada, itu ada. Kalau untuk pukulannya antar pemain itu sama atau beda ya Pak? Itu gimana Pak, pukulan antara satu dengan yang lain itu yang beda gimana? Itu kan ada 4 terbang itu untuk menciptakan musik agar harmoni itu kan setiap terbang itu kan beda-beda namanya. Ada golabah, ada ada golabah, kok lupa saya. Ada 4 itu. Lupa ya. Saya biasanya kalau megang kan golabah, jadi ingat terus. Jadi yang 3 itu agak lupa ya. Apa ya? Lupa yang 3 ya namanya. Ada pokoknya, ada namanya. Untuk menciptakan itu musik yang harmoni itu kan ketukannya kan beda-beda. Seperti tadi saya itu kan yang saya ketuk itu kan prong 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 brung prong prong brung. Yang teman saya depannya itu kan prong brung prong prong brung prong brung. Kan beda, ketukannya beda. Nah, itu untuk menciptakan musik yang harmoni. Namanya terbang itu beda, tapi saya yang ingat cuma golabah, yang 3 lupa ya. Kalau megang rebana itu mesti juga bisa nyanyi nggak Pak? Gimana? Mesti bisa nyanyi juga nggak Pak yang megang rebananya itu? Iya, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nanti, nggak bisa memadu, nggak bisa terpadu. Nanti vokalnya sudah belum selesai, ininya sudah selesai. Vokalnya belum selesai, ininya sudah selesai kan harus tahu. Yang vokal harus tahu terbang, yang terbang juga harus tahu vokal. Enggak nanti nggak terpadu. Jidor itu tong 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 tong. Itu jidor namanya di sana. Ya. Kalau di sini keterangan di proposal itu sudah dari bapak-bapak saya. Saya masih kecil, itu ada keterangan di proposal itu mukadimah. Secara menceritakan bahwa sholawat rodat itu dulu itu dikatakan rodat itu di sini keterangannya bahasa Arabnya itu rodo. Rodo
dari jinan aman dan surga. Terus di sini jadilah apa nama itu dari rodatan sahabat roda gitu loh. Terus juga tari sufinya itu namanya layak ya, kita ada istilahnya ada di selawat itu pasti ada tariannya, ada layaknya. Kalau nggak ada layaknya juga bukan dalam satu rangkaian kaitannya dengan mungkin ada tari sufi, ada ya kita ada layaknya Pak. Biasanya kita itu kalau membaca sholawat itu kan kalau baca sholawat itu kan kita boleh dengan beda dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau teman-teman berarti karena kita saking senengnya saking apa ya terpenuhnya atas dengan saking cintanya dengan Rasulullah Nabi kita bisa meluapkannya itu keberadaan itu dengan menari. Tariannya ya tarian bukan terus tariannya itu terus bukan terus tarian yang tariannya terus itu sakar peduli enggak seperti itu. Tapi kita juga ada maknanya. Di seluruh itu sendiri tariannya itu kita terkadang ada yang dulu bahasa Indonesia apa Mbak? Ada yang menunduk, kadang kita. Nah, itu nanti kita di awal lagu itu pasti menunduk dulu. Saat nggak susah untuk dicari keterangannya maknanya, saya sudah kurang tahu banget itu maknanya. Tapi dari kasebuan itu, ini pas lagunya iki kudunya nunduk, ya seperti itu. Nanti pas lagunya kan sudah itu nanti kan kita ada penghayatan awal itu kayak ada lagunya bahasa lagu agak pembukaan itu agak tidak terlalu bergembira, tapi ada maknanya dengan dulu untuk musiknya untuk selawat. Terus nanti setelah hadir dulu kita ganti lagu. Tapi masih satu rangkaian kita ganti lagu. Dan kita membuat terus nanti kita namanya itu tarian itu layak ya. Jadi layak itu terus nanti kita berdiri, tapi kita timpuk enggak berdiri, kita timpuk terus kita setelah kita menunduk kita nanti ada agak berdirian sedikit untuk layaknya. Kita nanti ada ganti lagu lagi, kita ada berdiri. Semakin kita ke sana lagu itu semakin kita bergembira, lagunya semakin ramai kayaknya. Berdiri, makanya kita nggak berdiri total tapi setengah berdiri. Nah itu tarian sufi, itu tarian lainnya. Dan untuk maknanya mohon maaf ini saya kurang bisa, saya takut karena kurang tahu Pak untuk maknanya. Nggak keliru. Kalau untuk pencetus tari rodat di sini sendiri itu dulu awalnya gimana Pak? Dan siapa? Untuk pencetus adanya rodat itu yang di sini. yang di sini. Iya. Untuk menurut tariannya, untuk sejarahnya itu seperti tadi saya terangkan kembali ya. Untuk sejarahnya, untuk tariannya itu sudah dari turun temurun Pak. Dari kesepuan dulu. Tapi kami sebutkan dulu di kesepuan Wonokromo itu ada Munasluwa. Terus ada kalau bapak saya itu yang memberikan ilmu tabuhan sama tarian itu di Wonokromo. Itu bapak saya ada bersama
bawah teh. Jadi di Wonokromo 2 itu untuk penulis tariannya yaitu yang saya yang memberikan ilmu tarian lainnya itu begitu. Yang saya alami ya Mbak. Tapi kalau dari bapak saya bercerita itu ada Mbak Duo, ada Mbak Samsul, ada Mbak Kiai Mbak Alpen. Kemudian kalau untuk nama komunitas kesenian Rodat di Wonokromo sendiri apa Pak? Untuk kesenian komunitas Rodat di Wonokromo 2 sendiri, tadi Wonokromo 2, Wonokromo 1 ada sendiri kan. Tapi kebetulan di Wonokromo 2 itu namanya Zumrotul Ikhwan. Kalau di Wonokromo 1 namanya Zumrotul Tauhid. Maknanya itu nanti Zumrotul Ikhwan itu sekelompok saudara laki-laki. Bahasanya ketika saya main yo banyak bapak anak muda di Wonokromo 2. Itu diresmikannya kapan ya Pak? Kalau di tanggal sini kita meresmikannya di di Dinas Kebudayaan Bantul. Kita bukan juga mencari kandidat nomor itu saya bukan hanya KTP. Itu kita memakai pendiriannya di tahun 1990 itu. Terus untuk terdaftarnya di Dinas Kebudayaan kita di tahun 2015 dan sebelumnya masih ada pendirian orang tua dari Kasepuan itu di tahun 80 itu sebenarnya ada. Tapi kita untuk meresmikan kita resmikan benar. Kita anggap kelas balik kembali kemarin, kita kembalikan ke nomor lah kita di tahun 1990. Jadi pas saya lahir. Kita banyak piala Mbak di sini. Dulu kita dari Kasepuan itu pernah lomba sama ada sekarang Kasepuan waktu festival termasuk di Kelurahan Wonokromo sendiri di kelurahan ini pas untuk penguasaan itu kita ada piala, ada di lombangannya, kita pernah juara 1, pernah juara 2. Terakhir kita di tahun 2012 mengikuti festival itu juara 2. Tapi selawat waktu itu dulu kalau acara kira perhubungan tahu ya ini perhubungan di Kelurahan Wonokromo Mbak Esa betul. Itu di perhubungan itu zaman dulu sekitar tahun 90-an itu yang jarang betul atau yang arak lempor itu pasti selalu ada. Jadi kita narinya di orang Kasepuan dulu, orang tua dulu namanya lelaya dia neng apalan. Berarti jalan Pak? Iya jalan dulu. Tapi sekarang untuk pembukaan sekarang kita hanya tampil untuk pra acara di kelurahan sih. Latihan gimana Pak biasanya? Tergantung sih Pak. Ya biasanya ada yang undur kan, ada di tempat saya, ada di tempat teman-teman. Nah kita latihan sambil latihan vokal juga. Untuk rutinnya kita misalnya mengambil 1 bulan sekali atau setahun sekali. Untuk saat ini mainan sehari-hari apa saja Pak? Kita biasanya hari-hari biasa kita di masjid, terus kadang kita juga ada undangan biasanya ke tempat pengajian di mana kadang kita tampil di situ. Terus biasanya di masjid, terus ada di event itu. Kalau sekarang ada majelis yang ketemu
hubungi itu sungguh dulu, tapi dari majelis itu dari pondok-pondok itu buat diisi pas istirahat kita biasanya itu biasanya selama lusa malam ahad pon terus sekarang terus nanti kita biasanya ada warga atau temen itu ada yang mau menikah itu biasanya buat ini apa malamnya itu ngisi dongeng mantan di situ kita di situ. Kalau dulu kita pernah diundang keluar, tapi untuk saat ini kan kita sudah agak tersisihkan karena kita sudah familiar dengan hadir. Pemainnya itu lagi semua. Pemainnya lagi semua, karena terbangnya abot, terbangnya berat. Jadi kita terbangnya kita nggak pakai yang seperti itu, tapi kita pakai terbangnya agak besar. Agak besar kita ada jedornya. Jedor itu jedor dia belum terakhir, tapi kita pakainya dream. Kita tutup dengan ulang. Kita buat sendiri itu 5 orang penabuhnya 5 orang. Buat penarinya Pak? Penarinya bebas Pak, tapi biasanya saya memakai 10 orang 10 orang baris 20 orang. Cukup Pak? Cukup? Cukup? Pemain? Iya cukup untuk personil enggak, nanti kita ada nanti bila ada 20 orang, kita penagihnya 5, penerbang 4, penduduk 1. Untuk vokalnya kita ambil 1, 2 dan kor. Kita lebih baiknya di kor. Durasinya berapa Pak biasanya? Macam-macam. Ada yang paling sedikit 15 menit. Nanti kita paling lama 25 menit. Kalau kita mau ngambil semuanya ya nanti kita 1 jam, tapi nanti kan boleh hilang. Jadi bisa dikor juga ya Pak ya? Bisa 10 menit juga bisa. Tapi kita untuk urutan lagunya kita paling sedikit 15 menit. Bisa dipotong kita kalau ada tampil 10 menit ya nanti kita potong lagunya, kita nggak bisa lama. Bahkan untuk sudah selesai kita bisa cukup ya bisa selesai. Tapi untuk urutannya itu paling lama 25 menit, 15 menit paling. Kalau makan dulu jadi membatalkan nggak ya? Enggak, kita sesuai dengan urutannya. Kita sesuai dengan urutannya dan kita motongnya juga sesuai urutannya. Jadi enggak terus semena-mena kita motong di sana enggak bisa. Karena lagu sholawat roda itu tidak seperti sholawat bro. Beda sekali. Soalnya kata mbak itu bahasa mas. Kata kasepuan dulu itu yang membuat aransemen dan buat lagu pencipta lagu itu biasanya itu sudah kasepuan dulu, bahkan sampai di eranya Sunan Kalijogo terus turun jadi lagu itu kan juga kurang tahu dari dulu seperti itu mbak. Kalau kita mendengarkan lagu jenuh mbak itu karena lagunya seperti itu. Tapi untuk memainkannya sulit. Kalau roda itu sudah sendiri kan tidak ada di sini loh mbak, itu sudah di Jawa Timur juga. Dan kita pun berbeda-beda mbak. Gerakannya juga beda, bahkan lagu yang juga beda. Kita di Wala Promo 1, Wala Promo 2 aja kita bisa berbeda lagunya, tapi sama gerakannya sama, yang dibaca juga sama, lagunya kita beda. Kok bisa beda ya? Saya juga kurang tahu mbak.
kita sendiri tuh makanya yang katanya kesepuan dulu kita pakai yang modern, agak modern zaman dulu mbak, bukan modernnya sekarang. Itu ada pakai lagu yang lama. Nah kita dari Wonokromo 2 kita mempelajarinya yang baru ini. Nah yang lama nanti kita sambil di Wonokromo 1 di Bijeran, di Gila ya. Kita beda, tapi kabarnya sama. Bahkan munculnya pun memang dulu itu kalau ditanya terutama di Bantul ya, kalau ditanyakan itu terlalu baru ya biasa gimana di Wonokromo termasuk di mana di sekarang itu ya foto nih Wonokromo di sekarang Wonokromo foto lelah jadi foto tapi kan awal munculnya berbeda ya nggak tahu juga ada bedanya tapi kita untuk bukan kita berjanjinya sama kita berjanjinya sama berjanji itu buku panduannya itu kalau semisal sebelum melakukan penampilan itu ada pantangan-pantangan nggak Pak? nggak ada, untuk sekarang nggak ada Pak. Dulu ada kalau Pak? Dulu ya kurang tahu kalau dulu ya nggak ada juga tapi nggak tahu kesepuan dulu itu tapi ada ritual sih Mbak ada di antara Rahmat juga enggak apa saya mungkin macam belum pati terbang alatnya itu apa saya belum pati biasa Kakaknya tahu Pak? secara agama secara agama kurang etis ya cuman gitu aja dan doanya biasanya doanya kurang terkabul tapi sekarang enggak udah anak muda sekarang soalnya di saya ini sudah anak muda semua yang kesepuan tinggal bapak saya ya kesepuan lainnya sudah mendahului kita ya. Ada alat atau yang digunakan itu Pak alat properti digunakan kayak semisal nanti nyabunya pakai apa? Iya pakai terbang itu Pak lagunya pakai terbang itu pakai jedor lagi untuk lainnya yang unik kita pakai kipas besar iya kipas kepet Itu kalau anak muda mau ikut gitu ya Pak, dia belum pernah bekerja terus dia pengen ikut gitu. Biasanya tuh biasanya seperti apa? lah ikut aja Masuk ikut aja kalau latihan di latihan. iya ada latihan ikut aja kok pas dia tampil boleh ikut juga Boleh ikut juga. yang tidak ada yang penting kalau untuk sekarang kan lebih ke arah muda itu kan tidak ada aturan yang baku karena kalau ada aturan yang baku ya nggak pada mau terus ya bahasa Jawa ya mutong lah karena kita di Rodat kalau saya sendiri pun untuk menjalin silaturahim anak muda untuk menjaga kebersamaan terus menjaga persaudaraan juga. Berarti kalau yang di Wonokromo 2 ini tuh udah ada regenerasi kan Pak? Alhamdulillah ada Pak dari tahun ke tahun ada Berarti setiap tahun gitu? ya kita meregenerasi kita dari Penapu kita dari tahun 2000 saya termasuk regenerasi muda baru Pak. Tahun 2005 jadi saya sejak SMP sama bapak sudah diberikan tuh terus saya dan teman-teman saya kita
tampil di mana-mana, alhamdulillah itu. Terus kita bisa sampai saat ini. Itu kayak perkembangan salawat itu kan udah semakin besar ya Pak. Iya. Tadi sudah disebutkan ada Al-Habsyi dan Jairi. Nah kalau untuk minat masyarakat muda di Wonosobo sendiri ini masih tinggi apa udah agak menurun ya? Agak menurun. Berarti udah kayak beralih ke. Iya. Saya lebih ringan Pak. Mudah didengarkan juga. Kalau rodat itu pas kita lekas, apa kita mulai, nah, apa ya jangan tapi kalau hidrok dengan melihat mendengarkan suluknya aja ini sudah bisa kita ikuti. Kalau itu dari kesepuan dulu itu dari terus bisa. Tapi anak muda, apa ya? Cuma menariknya kita ada di terbangannya sama di layaknya tadi. Ketika kita sudah main, mereka tertarik dengan itu, tapi untuk lagunya mereka nggak tahu. Iya, kalau gajinya Pak, kalau waktu tampil kostumnya? Kita ada macam-macam Mbak. Kita ada sorjan dulu, ada sorjan, tapi itu udah nggak muat sih. Kita badannya udah. Kita sekarang memakai baju muslim ini, muslim biasa. Tampilnya kita pakai, kita buat kemarin seragam baru itu muslim Turki. Itu pokok ke Turki itu loh. Ada seragamnya. Ada. Ya, ada tuh. Nah, ini main kemangatan ya. Saya Korea. Ya, itu mau denger asing tuh. Suara tabelnya. Maksudnya itu kan pas tampil itu antara penari terus penakut sama yang nyanyi itu kita Semua sama. Tapi kalau keseruan dulu Pak, mau bedanya pakai jas penakut. Sekarang ambil sama. Dulu malah pakai ikat sekali. Ikat ada rompinya. Dulu sarungnya diikat di sini. Dulu masih ada di rumah. Jadi sering ganti juga ya Pak seragamnya? Ya sudah kita berganti. Tinggal masih juga. Ini pastinya jangan Pak ada kayak kita ganti seragam gitu. Coba Pak biasanya yang kayak flopper kayak gitu. Mereka apa ikut? Ya gimana ya Mas Mbak? Itu masuk. Terus saya masuk. Ya Pak dulu lah ya ganti.